Halo Sobat AdSense, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia adsense.id. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai menentukan simpulan teks. Kalian sudah siap? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai menentukan simpulan teks ya. Menentukan simpulan teks ya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk soal-soal yang berkaitan dengan simpulan teks itu sangat sering keluar di dalam soal-soal UTBK, kemudian seleksi mandiri mungkin SIMAK UI atau misalkan seleksi mandiri dari PTN yang lain pasti sering muncul soal-soal yang seperti ini ya. Dan beberapa dari kita kadang-kadang memang susah untuk menentukan simpulannya yang mana karena biasanya pilihan ganda yang ada di dalam soal itu biasanya mirip-mirip. Nah, itu yang kadang-kadang kita bingung ya, kita kesusahan untuk menentukan mana simpulan yang tepat dari teks yang disediakan. Nah, untuk video kali ini Kak Ilham ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara kita mengetahui atau menentukan simpulan teks yang tepat berdasarkan teks. Baik teksnya agak panjang maupun teksnya cukup singkat atau mungkin yang memang panjang sekali. Nah, karena memang untuk simpulan teks ini biasanya di dalam soal-soal itu ada teks yang hanya terdiri dari satu paragraf atau mungkin bisa terdiri dari beberapa paragraf kemudian ditambah dengan beberapa grafik atau mungkin tabel seperti itu ya. Jadi memang kita kadang harus cukup jeli untuk menentukan simpulan teksnya. Nah, tetapi kalau untuk menentukan simpulan teks yang tepat gitu ya, kita memang harus yang paling pertama atau yang paling utama, yang paling penting ketika menentukan teks adalah kita harus membaca dengan jeli, membaca dengan tepat ya. Kita harus membacanya ya. Jangan sampai kita tidak membacanya ya. Kita harus membaca dengan teliti. Karena kita menentukan simpulan ya. Kita bukan menentukan kalimat mana yang sesuai atau tidak sesuai, tetapi kita menentukan simpulan. Berarti inti dari teks itu. Jadi mau tidak mau kita harus membaca secara keseluruhan. Nah, oke, kita mengawali dengan simpulan. Simpulan itu dalam KBBI itu adalah sesuatu yang disimpulkan atau diikatkan ya. Hasil menyimpulkan atau berupa kesimpulan. Ya, berarti memang sesuatu yang mengikat. Berarti sesuatu yang mengikat artinya simpulan itu menjadi pengikat antara kalimat-kalimat dalam paragraf itu atau mengikat dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf yang ada di dalam satu keseluruhan teks itu ya. Kemudian simpulan juga biasanya adalah berupa pendapat atau gagasan akhir dari teks atau dari uraian, dari bacaan ya. Pendapat atau gagasan akhir. Ini yang kita memang harus benar-benar jeli ketika membacanya. Karena bisa jadi itu adalah pendapat akhir. Jadi bisa jadi itu tidak ada di dalam teks, tapi kita harus menyimpulkan sendiri. Kita harus menyiratkan sendiri untuk simpulan itu. Nah, simpulan itu bisa ada yang tersirat, ya, bisa ada yang tersirat, bisa juga ada yang tersurat. Artinya bisa tidak ada di dalam tulisan, ya, tidak ada di dalam tulisan, bisa ada di dalam tulisannya, ya, ada di dalam tulisan, ya, ada di dalam tulisan, ya. Nah, tadi yang tersirat ini biasanya berhubungan sebenarnya berhubungan dengan pendapat atau gagasan akhir. Ini biasanya tersirat. Tetapi kalau yang tersurat itu yang nanti biasanya ada beberapa kata yang dicurigai sebagai simpulan itu. Biasanya kalau misalkan ada kata jadi, ya, jadi kemudian ada kata dengan demikian, kemudian oleh karena itu, ya, oleh sebab itu atau yang lain yang ada letaknya di akhir paragraf yang kalimat itu ternyata menyimpulkan dari kalimat 1 sampai kalimat sebelum kalimat akhir itu berarti dicurigai sebagai simpulannya. Jadi itu bisa tersurat kalau misalkan ada kalimat yang seperti itu, ya. Jadi intinya simpulan itu bisa tersirat, kita menyimpulkan sendiri dari bacaan yang ada, atau bisa tersurat.
kalau misalkan ada beberapa kata yang dicurigai sebagai penunjuk simpulan itu. Nah, oke. Berikutnya Kak Ilham ingin menjelaskan bahwa simpulan pada akhirnya itu berupa komentar atau pendapat akhir dari suatu teks itu ya. Komentar atau pendapat atau gagasan akhir dalam suatu teks, kemudian dua, bisa berupa masalah dan solusinya. Kalau misalkan di dalam teks membicarakan tentang suatu masalah kemudian ada solusinya, berarti ya itu adalah simpulannya, masalah dan solusinya. Kemudian yang tiga, berupa pernyataan umum. Nah, bisa jadi nanti ini akan berhubungan dengan gagasan utama. Ya, berhubungan dengan gagasan utama atau ide pokoknya, gitu. Kemudian yang keempat, pemahaman terhadap setiap kalimat pada teks ya. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam teks itu, kita menyimpulkan apa simpulannya atau apa intinya, apa yang bisa dijadikan sebagai simpulan itu ya, kesimpulan itu atau inti atau masalah utama dalam teks tersebut ya. Itu simpulan teks. Ya, kita langsung ke soalnya ya. Ini teks yang pertama. Walaupun dianggap sebagai gulma, eceng gondok juga mempunyai manfaat. Ya. Oke, eceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Oke. Bagian tumbuhan eceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, ya, koper, sandal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Ya. Akhir-akhir ini, eceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Nah, oke. Kita pahami dulu karena kalau misalkan simpulan kan bisa berupa ide pokoknya, bisa berupa masalah dan solusinya, bisa berupa komentar atau pendapat akhir begitu ya. Nah, jadi kita teliti lagi, kira-kira simpulannya ini apa nih? Bisa berupa juga hal-hal yang penting di dalam teks itu juga ya. Walaupun dianggap sebagai gulma, eceng gondok mempunyai manfaat. Oke, eceng gondok mempunyai manfaat. Eceng gondok mempunyai manfaat. Kemudian, eceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Berarti, eceng gondok bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan. Oke. Bagian tumbuhan eceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, koper, sandal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Berarti kalimat ketiga itu ngomongin kalimat kedua tentang kerajinan tangan. Berarti, eceng gondok masih berkaitan dengan kerajinan tangan. Kemudian, yang kalimat berikutnya, akhir-akhir ini eceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk industri mebel. Berarti tadi pertama kita bilang bahwa eceng gondok mempunyai manfaat, manfaatnya bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan dan juga bisa dijadikan sebagai industri mebel ya. Bisa dijadikan sebagai industri mebel. Gitu. Oke, kita langsung ke pilihan gandanya. Ya. Kita langsung ke pilihan gandanya. Nah, simpulan paragraf di atas adalah yang mana? Yang A, eceng gondok dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Bisa jadi karena ya eceng gondok itu bermanfaat kemudian bisa dijadikan kerajinan tangan dan industri mebel. Oke, yang A kita keep dulu. Kemudian yang B, eceng gondok dapat dijadikan bahan kerajinan yang berkualitas tinggi. Ingat, di dalam teks itu tidak hanya berbicara tentang kerajinan, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai industri mebel. Jadi yang B itu tidak bisa ya, tidak bisa dijadikan sebagai simpulan karena tidak mewakili secara keseluruhan dari teks itu. Oke, kemudian yang C, eceng gondok sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Ingat, pengganti rotan tadi di dalam teks,
Kalau misalkan kita lihat di dalam teks itu industri mebel gitu kan. Berarti eceng gondok sebagai industri mebel gitu kan. Dimanfaatkan sebagai industri mebel. Nah, itu juga kurang pas. Kenapa? Karena simpulan itu kan mewakili semuanya. Ternyata di dalam pilihan ganda yang C ini itu tidak seperti itu. Kemudian yang D. Eceng gondok dapat dibuat tas, koper, sandal, keranjang, tatakan gelas, dan tikar. Lagi-lagi, ini hanya berkaitan dengan yang D. Ini berkaitan dengan kerajinan tangan. Berarti bukan yang itu. Berarti pilihan D, pilihan C, pilihan B itu salah. Yang benar itu adalah pilihan yang A. Eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Ini sesuai dengan teksnya. Karena teksnya itu berbicara pertama, eceng gondok bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Pertama, kerajinan tangan, dan kedua adalah industri mebel. Ya, jadi pilihan ganda yang A itu sudah mewakili semua dari isi teks. Oke. Ya, soal berikutnya ya, kita ke teks yang kedua. Ya, oke, ini ada teks yang seperti ini. Kita coba baca bersama ya. Oke, pelan-pelan saja. Penyalahgunaan nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif pada remaja dapat terjadi karena beberapa faktor. Ya, salah satunya adalah lemahnya hubungan dalam lingkungan keluarga. Pengasuhan orang tua dan monitoring disiplin yang tidak efektif, ya, serta komunikasi yang kurang juga memicu munculnya masalah penggunaan obat. Ya, jadi pengasuhan orang tua dan monitoring yang tidak disiplin itu bisa memicu munculnya masalah penggunaan obat. Oke. Faktor-faktor risiko dalam keluarga juga bisa memicu munculnya sumber kerentanan remaja untuk mencoba melarikan diri dari masalah dengan menyalahgunakan nafsa, ya, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ini teksnya berbicara seperti itu. Tapi kita lihat lagi antar kalimat. Sebenarnya kalimat ini ngomong tentang apa? Masalah utama yang dibahas itu yang bagaimana, ya. Oke. Kalimat pertama, penyalahgunaan nafsa pada remaja dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah lemahnya hubungan dalam keluarga, lingkungan keluarga, ya. Jadi adanya nafsa itu bisa terjadi karena lemahnya hubungan di dalam lingkungan keluarga, ya. Ini berarti berkaitan dengan pengasuhan seperti itu kan. Kemudian pengasuhan orang tua dan monitoring yang tidak disiplin, ya, yang tidak efektif, ya, monitoring disiplin yang tidak efektif, ngasuh orang tuanya tidak, pengasuhannya tidak bagus, ya, dan monitoringnya itu tidak efektif, serta komunikasi yang kurang juga memicu munculnya masalah penggunaan obat. Jadi pengasuhan orang tua yang tidak baik, monitoring yang tidak disiplin, yang tidak efektif itu, kemudian komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, itu memunculkan risiko penggunaan obat bagi kalangan remaja di sini, ya. Nah, kemudian faktor-faktor risiko dalam keluarga juga bisa memicu munculnya sumber kerentanan remaja untuk mencoba melarikan diri dari masalah. Nah, itu bisa memunculkan kerentanan, berarti bisa rentan. Kalau misalkan di dalam lingkungan keluarga itu tidak terjalin dengan baik, ya, tidak terjalin dengan baik, maka remaja itu bisa melarikan diri dengan menyalahgunakan nafsa. Nah, ini berarti kita bisa memahami bahwa dari teks ini kita bisa mengerti bahwa lingkungan keluarga, hubungan dengan keluarga itu bisa mempengaruhi remaja menyalahgunakan nafsa atau menggunakan atau memakai nafsa itu sendiri. Begitu. Itu inti dari teks ini. Begitu. Kemudian kita ke pilihan gandanya. Kita lihat, coba pilihan gandanya. Ya. Yang pertama, ini ada 4 pilihan ganda, ya. Ada 4 pilihan ganda. Yang pertama, penyalahgunaan nafsa berbahaya di kalangan remaja. Oke.
Ya, penyalahgunaan nafsa berbahaya di kalangan remaja. Ini oke ya. Kemudian yang B, usia remaja rentan terhadap pengaruh narkoba. Yang C, penyalahgunaan nafsa di kalangan remaja harus ditanggulangi. Dan yang D adalah pengasuhan orang tua memengaruhi perilaku anak. Nah, ini kira-kira yang mana yang lebih menjelaskan ya, lebih menjelaskan di dalam teks itu. Oke, kita lihat, kita teliti lagi yang A ya, penyalahgunaan nafsa berbahaya di kalangan remaja. Penyalahgunaan nafsa berbahaya di kalangan remaja. Ini kira-kira ini tidak berhubungan ya, karena yang tadi yang kita lihat adalah antara anak yang bisa melakukan penyalahgunaan nafsa itu dihubungkan dengan lingkungan keluarga gitu ya. Kalau yang ini berarti tidak ya, tidak ada hubungannya. Kemudian yang B itu usia remaja rentan terhadap pengaruh narkoba. Ya, ini dijelaskan bahwa usia remaja rentan terhadap pengaruh narkoba, tetapi ini dikaitkan, dihubungkan dengan hubungan dengan lingkungan keluarga. Ini juga tidak berhubungan secara langsung ya. Karena ada lingkungan keluarga, hubungan dengan lingkungan keluarga yang tidak dibahas di dalam kalimat yang B gitu kan. Kemudian yang C, penyalahgunaan nafsa di kalangan remaja harus ditanggulangi. Nah, ini tidak seperti itu ya. Ya, ini tidak seperti penyalahgunaan nafsa di kalangan remaja harus ditanggulangi. Iya, harus ditanggulangi, tetapi di dalam teks simpulannya bukan seperti itu gitu kan. Ya, bukannya itu. Yang D, pengasuhan orang tua memengaruhi perilaku anak. Ya. Ini lebih ke pengasuhan orang tua yang memengaruhi perilaku anak. Ya, ini ada hubungannya ya, kalau yang D ini. Karena tadi kita berbicara dengan orang tua, keluarga dalam hal ini ya. Keluarga kemudian mempengaruhi perilaku anak yang menggunakan nafsa itu sendiri. Ya, itu. Jadi jawabannya yang lebih tepat itu yang D. Sobat Adsense, demikianlah pembahasan mengenai menentukan simpulan teks. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!